9.000 gitu kan berarti Nombok. budget dari kalian kan? Budget marketing, betul. Budget marketing betul, kan? Betul. Terus riba ya? Atau cuci uang. Gue paling gak suka deh kalau orang ngajak ketemu mau kolaborasi itu gak jelas. Oh enggak, kalau itu lo asuransi gak sih? Yo, welcome back to Saling Silang. Jadi hari ini agak beda nih studionya. Ada yang bawa kakak. Ini kakak bener. Kakak beneran. Kakak kandung. Kakak beneran. Jadi ada Kak Dior sama Kak Andre. Halo. Ya, Halo. coba Kak, lu kenalin dulu. Situ Kak kameranya. Mana? Tuh. Gua kira Oh iya. Coba Kak Andre kenalin dulu. Oh. Lu aja deh. Iya, asik. Mana kameranya situ ya? Iya. Oke, hai, gue Dior. Gue saat ini bilang di mana nggak apa-apa? Gak apa-apa. Enggak, papa. Nggak apa-apa. Oke, gue saat ini lagi kerja di Genius Sebagai? sebagai usage partnership lead. Weh, tahu nggak lu apaan tuh? Enggak, nanti gue tanya. Yo, Kak. Kak Andre. Oke, nama gue Andre. Saat ini gue kerja di startup fintech namanya Transfest dan saat ini nge-lead tim growth-nya. Gitu sih. Berat sih, ini berat sih dia sih. Dua-duanya berat sih title-nya. Ini kayaknya kalian bertiga aja deh. Transfer tuh laki lo kan? Ini podcast keluarga kayak langsung. Iya emang. Coba kakak kandung gue yang mana jadi? Coba kalian tebak ya. Coba. Yang mana nih? Yang mana yang mirip? Yang mana nih? Biasa sih banyak yang salah sih. Tapi kaosnya udah seragam sih sekarang. Oh, janjian ya? Janjian. Enggak janjian. Nggak janjian. Emang udah vibes kakak Oh, aja. vibe. Emang Benar. vibes, vibing. Kayak gitu. Nah gitu, apa? Ya, jadi sekarang tuh cuma di podcast ini, Cek. Cuma di podcast ini. Gue tuh Kak merasa Dior mau datang. Iya. Kak Dior dan Kak Andre kayak gue bisa menyatukan mereka berdua gitu. Kenapa emang? Karena ya mereka kan sibuk masing-masing. Terus sedangkan mereka tuh marketingnya tuh kan agak beda ya, Kak. Beda. Correct me if Beda, I'm wrong beda. ya. Kayak agak beda gitu. Jadi kayak gue tuh sering banget ngobrolnya tuh biasanya sendiri-sendiri gitu. Ngobrol sama Kakak, ngobrol sama Kak Andre untuk dapat insight yang sangat-sangat bagus gitu. Makanya gue juga mau share ke teman-teman podcast Saling Silang. Berat nggak sih? Agak-agak ya. Masa udah segini gitu barnya gitu. Jadi beban. Asli. Takutnya ekspektasinya ketinggian. Iya. Kayak gitu. Nah mungkin Kak coba jelasin dari Kakak dulu kali ya. Karena kan Kakak udah ketahuan tadi. Kakak beneran. iya benar. dari lo dulu tuh Kak kayak apa sih tadi? Tadi aja title-nya susah banget lagi. Lead, Usage partnership. usage, partnership, lead. Ya. Sebetulnya sih Bener Kak, itu tuh masuknya ke marketing kan? part of marketing benar. Part of marketing. Iya, karena sebenarnya kan marketing luas banget ya. Ya. Nah, jadi kalau di kita tuh dibagi-bagi lagi nih sebenarnya di Genius. Nah, gua di sini bagian usage partnership lead-nya. Nah, sebenarnya kerjanya ngapain sih? Gitu. Sesuai nama, usage itu adalah untuk anything yang lu transaksi dengan Genius itu akan jadi under tim gua sebenarnya gitu. Jadi mau itu transaksi menggunakan debit card, credit card, atau even kayak QR. Nggak Oh boleh- semuanya Kak? Semuanya. Nggak boleh QR yang Kris kita bilangnya. Chris apa Curious? Nggak boleh. Oh Kris. ya, Chris. Dari Oke. BI Chris ya. Dari BI Kris. Chris ya. Nggak boleh. Nah, apa namanya? Gue itu semua curious dari gua. lagi. Nggak boleh itu. Ini orang bang udah ngomong nih. Oke. Chris ya guys, Kris diinget ya. semuanya, Kris gitu ya. Nah, jadi anything related kita bikin program supaya nasabah bisa dapat benefit tambahan, tetap menggunakan Genius, usage-nya nambah dan segala macam. Nah, itu semuanya under gue. Bagian berarti lo strateginya gitu. Bukan, gue digabung jadi ya strategik iya, eksekutor iya. Wah, gede nih gajinya. Semuanya dia. Tolong didengar. Tolong didengar. Iya makanya kayak semuanya lagi kredit, debit sampai Kris juga. Wah, gue pikir cuma kredit card doang. Awalnya gitu, tapi pas udah berjalan gitu ya, tapi kayak ya udah. Mungkin semuanya. karena lo perform Kak, lo jago. Jadi lo aja. Tolong dengarkan lagi. Enggak lah. Karena apa namanya, menurut gue itu kolaboratif effort lah ya. Kalau kita berhasil dan enggak gitu, karena semuanya itu Genius tuh selalu ngebawa spiritnya adalah berkolaborasi. Yeah. Even dengan partner pun kita ngajaknya berkolaborasi gitu ya. Jadi both of us equal, nggak ada yang apa namanya satu lebih tinggi atau gimana gitu. Even di timnya juga sama gitu sih. Jadi enak
gitu kerjanya, berkolaborasi gitu. Menurut kan. gua kata-kata kolaborasi itu abu-abu banget sih. Nggak ada abu-abu. Nggak ada abu-abu dong. Gue paling nggak suka ya kalau orang ngajak ketemu mau kolaborasi itu nggak jelas. Oh enggak, kalau itu lo asuransi nggak sih? Gue trauma sama kata-kata kolaborasi itu sebenarnya. Atau MLM sih. Itu yakin banget tuh. Antara dua itu lah. Antara dua itu bener. Kak, dia partai. Apalagi kalau orang itu lebih berat. kalau orang politik ngomong ngajak kolaborasi itu pasti ada salah satu pihak yang paling dirugikan. Oke, kalau Kak Andre Kak, tadi growth marketing. Biasanya lo taunya marketing dong pasti. Iya. Ini ada growth marketing. Apa tuh? Tumbuh berarti. Bertumbuh. Nah, tapi kalau gue sih sebenarnya gue nggak nyebutnya growth marketing sih, karena growth itu tuh bisa nyentuh dua sisi, produk sama marketing, gitu. Nah mungkin gue jelasin kayak backgroundnya dulu, gue sebenarnya awalnya dari digital marketing dulu sih, gitu. Jadi ya gue belajar digital marketing bersama bareng Dior. Sama zaman Dior. Gue intern juga. Ya udah. Kita dulu satu kantor. Tapi gue intern. Yang lo dapat jodoh itu. Enggak, Belum. bukan. Oh, belum. habis itu. Setelahnya. Way before. Jadi Kak, dia ini Kak. Lo tau gak? Panjang lagi. Terus Ya jadi intinya gue pertama itu digital marketer sampai di Gojek pun gue digital marketing, di FreeNow pun gue digital marketing. Gue baru transisi ke growth itu pas gue di Acceleran kemarin tahun 2020 gitu. Tahu nggak lo Acceleran? Nggak. P2P. Tahu P2P tahu kan? tahu Apa singkatannya? apa? Player versus Player. player. B2B, P2P. Terus Nah itu tapi gue pertama belajar soal growth tuh pas di Gojek gitu, dan gue melihat bahwa si growth ini nih disiplin ilmunya tuh bisa melengkapi skill gue di digital marketing gitu. growth ini data berarti. Mainnya di data ya? Both digital marketing sama growth itu sama-sama main di data, tapi si growth ini tuh lebih ke istilahnya lebih apa ya? Melihat bisnis tuh lebih ke helicopter view. Dia tuh ngelihat dari end to end ya, dari acquisition, dari activation, retention, engagement gitu ya. Sedangkan kalau digital marketing atau ya most likely performance marketing tuh lebih ke acquisition kan, lebih ke acquire pakai paid ads, pakai Facebook ads, pakai Google ads gitu ya. Dan itu kan udah apa ya istilahnya digital marketing tuh gue ngelihat pada saat gue di Gojek itu kayak ruang lingkupnya tuh terbatas gitu. Lo udah dikasih dari marketing kan udah dapet tuh ya kayak messagingnya mau apa, terus kreatif asetnya udah diturunin, dan itu nanti tinggal kita digital marketing untuk deliver di channel ads kita kan. Gimana kita mengoptimize itu juga gitu ya. Channelnya pemilihannya apa, ads-nya seperti apa gitu ya, terus kayak konfigurasi ads-nya seperti apa gitu. Tapi itu kan udah di akhir tuh. Nah gue ngeliat tuh pada saat gue di Gojek, digital marketing kita tuh sudah maksimal gitu ya untuk mendeliver istilahnya apa ya, contohnya new user lah gitu. Tapi kadang-kadang kok kita ngeliat installnya udah gede, tapi kok yang melakukan first transaction itu definisi new user kita ya, yang melakukan first transaction kok nggak jatuh banget gitu kan. Nah di saat seperti itu gue berpikir gitu bahwa sebenarnya kan kita sebagai digital marketing tuh sudah mendeliver usernya kan ke app-nya kan untuk install, kita sudah mendeliver demand-nya kan. Dan itu adalah tugasnya dari produk untuk mengconvert dia menjadi new user tadi untuk melakukan first transaction gitu. Tapi gue sebagai digital marketing gue tidak bisa influence banyak di situ gitu. Jadi dan itu kan lebih banyak ke produk ya. Jadi gue pengen bisa influencing produk juga gitu. Dan itu salah satunya gue lihat tuh bisa lewat si divisi growth ini gitu. Karena growth ini tuh tadi gue bilang kan melihatnya lebih luas dan gue bisa influence si produk sama marketing. Nah ini gajinya lebih gede berarti. Iya. Kagak lah. Amin bro. Ya amin. Ya amin. Biaya sekolah men. Iya betul juga. Kayaknya ini podcaster serius kita. Iya kayaknya. Iya lagi kayaknya. Sorry, gue ke bawah serius. Terus dari tadi yang Kak Andre sebutin gitu Kak ya, tau gak sih Kak, kita tuh bikin YouTube ads aja nggak bisa Kak. Kita berdua bikin YouTube ads nggak bisa Kak, kayak kita nggak ngerti gitu, tolong kayak gitu. Terus nah berarti Kak itu kan nyentuh-nyentuh ranah produk juga. Tadi yang kayak Tiar bilang kan pakai data dan macam-macamnya. Nah itu berarti juga harus ngerti tentang MySQL gitu-gitu dong Kak, technical gitu. Betul.
Nah itu gue belajarin juga pas di Gojek ya. Jadi pas di Gojek gue belajar banyak lah. Itu kayak mungkin kayak learning proses gue yang paling accelerated lah gitu. 3 tahun kayak 30 tahun gitu. kayak capek banget gitu. Lebih ke capeknya sih. tapi gue belajar banyak sih gitu. Salah satunya si SQL itu. Karena di divisi gue kan waktu itu under Kristal Wijaya tuh. Dia kan head SVP BI ya, Business Intelligence. Itu unik juga sih. Jadi divisi digital marketing gue tuh bukan under marketing, tapi dipindah ke under BI. Nah, under dia itu ada growth, digital marketing sama BI. Gitu. Jadi, di bawah dia itu semua orang tuh wajib untuk belajar SQL. Oh iya? Gitu. Nah, kalau nggak mau? Kalau nggak mau? Resign. Kalau nggak mau. Nah, dari situ ya gue belajar SQL lah, dan semua growth manager di Gojek tuh ya harus bisa SQL kan, karena kan harus analisa datanya harus cepet tanpa bergantung ke data analis gitu. Tanpa bergantung data analis. Tanpa bergantung ke data analis untuk narik data. Iya, untuk gitu narik data. I Aduh, gitu. cannot sih. Nah, Kak, kalau di lu gimana lu, Kak? Kan lu banknya sebenarnya digital banking ya ngomongnya ya. Maksudnya nggak terlalu konvensional banget gitu kan, Genius. Betul. Kita the first digital banking. Iya. Gaji naikin. Kak, tapi tadi ya gue baru ngalamin tadi ya. Gue tuh nggak nemu loh Genius. Kenapa? Gue mau transfer ke Genius gue. Nggak nemu di banking gue. Apa sih namanya? Oh, sekarang kan ganti nama jadi Ganti Bank SMBC. sekarang, bukan BTPN. Iya, bukan BTPN lagi, tapi kita ganti nama Nggak jadi tahu lagi Bank gua. SMBCI. Terus nggak jadi gue jadi transferin. Coba transfer ke gue deh. Nggak beneran tadi gue nggak nemu. Oh, sekarang ganti nama sih. Jadi Bank SMBCI. SMBC. Gue malas googling, lagi nyetir. Nggak ada gue bilang. Jadi berarti. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari kita mungkin sama Andre beda banget sih sebetulnya gitu ya. Kalau dari kita sebenarnya kita coba cari partner mana yang kira-kira cocok nih sama nasabahnya Genius gitu kan. Nah, kita juga dapatnya dari data juga pastinya gitu. Jadi dari data transaksi yang terjadi kita tarik semuanya gitu kan. Mana partner yang paling besar, terus kita lihat average basket size-nya, terus berapa banyak transaksinya dalam 1 bulan segala macam, kita ada semua datanya. Partner tuh Kak ini ya, yang kayak merchant F&B gitu-gitu ya? Yang merchant F&B, baik F&B atau semua merchant lah gitu. Oh, yang suka kayak kalau pakai kartu Genius nanti dapat promo apa gitu-gitu. Dapat diskon atau dapat sekarang kita cashback segala macam yang kayak gitu-gitu sih. Nah, gitu. Dulu gue pakai banget lagi buat makan kintan. Genius. Silin. Gue juga pakai tuh buat makan kintan. Gue bikin kartu kredit Genius buat itu tuh. Parah. Terus yang Genius kemarin tuh ngeluarin mileage. Iya, benar, Ya, benar. Berarti itu tim lo yang mikirin Kak? Kita berkolaborasi lagi. Asik. Kolaborasi lagi. Nggak sih, sebenarnya kalau dari kita coba emang kita selalu ngebawanya tuh ada apa ya, tim kita ada, tapi kita bawa ke tim marketing keseluruhan gitu. Nah, dari situ kita coba kayak nih gue mau jalan sama merchant A, B, C, D, menurut kalian gimana gitu. Kita juga test the water. Tapi juga. kan bank digital yang lain udah juga melakukan hal yang sama kan? Kebanyakan sih begitu. Begitu. Nah, makanya dari kita juga kita melihat ada mungkin lately ada kesamaan untuk program gitu Program ya, mirip-mirip. Mirip gitu kan, ada kesamaan. Makanya kita mencoba untuk bermain agak berbeda lagi untuk saat ini gitu. Jadi emang kita mencoba untuk kan Genius nih sekarang lagi kampanye tuh unthinkable ya. Sebenarnya itu ngebuat nggak cuma di apa ya namanya ya, nggak cuma di brand naming doang atau brand campaign, tapi itu lu emang harus unthinkable. Apapun yang lu lakuin untuk Genius itu harus unthinkable. Jadi selalu di challenge itu sama leaders dan segala macam gitu. Makanya kalau setiap kita bawa proposal, udah unthinkable belum? Aduh, oke, balik lagi. Apa sih Kak definisi unthinkable? Definitely. Yang realnya apa sih? Definitely itu apa yang tidak dipikirkan orang. Yang gak kepikiran sama sekali gue. Nah iya. Apa Kak contoh konsep yang udah kalian ini, yang udah di pasaran gitu? Konkret. Iya, konkret yang menurut kalian itu unthinkable tadi. Oke, contoh konkretnya adalah kita waktu itu pas launching, kita 7 hari itu kita partnernya beda-beda. Semuanya ya, merchantnya beda-beda. Jadi hari Senin merchant A, Selasa merchant B. Nah, nggak cuma itu, tapi harganya kita bikin semuanya beda. Jadi starting semuanya 9.999. Oh, gue tahu itu. Ya. Ada momen F&B itu. juga? F&B. Majority F&B gitu. Nah, itu kita bikin seperti itu. Jadi dia bikin orang yang punya kartu Genius itu dia keliling tuh kalau mau nyari promonya Senin di sini, benar. Selasa di sini gitu.
Bener. Kak, tapi kayak gitu ya, gue suka penasaran deh kayak kartu kredit gitu. Itu tuh ngambil duitnya dari mana sih? Ambil duit apa ya? Maksudnya ya revenue stream kalian kan 9.000 gitu kan berarti Nombok. budget dari kalian kan? Budget marketing, betul. Budget marketing Betul, kan? Betul. Terus riba ya? Atau cuci uang. Cuci uang. Riba ya? Aduh. Ya itu kembali ke kepercayaan masing-masing sih. Udah capek-capek ngomong panjang lebar, patah atau riba. Anjir Udah emang. bingung. Iya. Mau ngomong enggak Udah tapi mau gimana? Nggak kantornya serba salah tuh. Ya, tapi itu kembali ke kepercayaan masing-masing aja kali itu. Ya ngobrol di rumah aja kalau itu. Oh udah sering. Oke. Dan tapi gue penasaran Transfest tuh apa sih Kak? Maksudnya sedikit. Oh, Transfest. Ah. Oke. Transfest tuh fintech remittance company. Jadi kayak lo kalau mau ngirim uang ke Singapura atau ke US atau ke mana ya Jerman gitu ya, lo bisa pakai Transfest gitu. Jadi untuk ngirim uang lebih murah dan lebih cepat dari bank konvensional. Lebih cepatnya berapa cepat? Asik. Bisa real time. Bisa beberapa menit. Genius kan juga bisa ngirim ke luar negeri ya? Bisa. Lah kalian kompetitor dong? Enggak lah. Kan kita waktu itu sempat mau berkolaborasi juga. Betul. Kolaborasi. Kolaborasi lagi. Karena kuncinya malam ini kolaborasi ya. Nah enggak, keunggulan kalian daripada bank konvensional apa tadi? Tadi kan transaction fee-nya Iya. kita kan flat dan lebih kecil dibanding bank konvensional gitu. Kalau misalkan bank konvensional pakai dolar dan biasanya juga bisa percentage of the transaction fee kan. Transaction value kan. Kalau kita tuh flat, misalkan 45.000 flat udah mau berapa besar transaction value lo, udah 45.000 aja. Gitu. Sedangkan kalau misalkan bank konvensional bisa aja kalau misalkan semakin lo besar transaction value, biaya lo makin besar gitu. Jadi kan itu Ya make sense. kan gitu. Terus revenue dari mana? Revenue dari transaction fee. Plus kita kan ada FX margin juga kan, gitu. Jadi kayak dari situ sih untuk revenue-nya ya. App Transfest yang pertama kali banget itu yang bikinin konsultan gue. Oh iya. benar. Jualan. benar. Ini namanya juga IT consultant. Iya, IT consultant. Kak, lo sebagai kakak dia kalau misalnya orang nanya nih, hari ini kerjanya apa? Apa lo Bingung jawab? sih gue. Serabutan dibilangin. Bingung sih gue. Dulu kita kerja bareng buat warung, buka Iya, warung. kita buka warung. Magnet ya. Ya kita buka warung, hari ini juga buka warung, makanya kan gue juga bingung ya. Jadi sebenarnya apa ya? Banyak banget kan? Iya, karena waktu itu gue ingat banget itu gue di approach karena gue waktu itu gue sempat buka dulu warung kan di Manggarai lah gitu ya. Terus habis itu bocuan, bangkrut. Terus gue bilang, Pembelajaran. Iya, gue bilang hari ini kayak, Rik, gue gak mau sama sekali sih. Gue soalnya masih trauma gitu kan. Tapi hari ini akan mencoba gitu dengan partnernya juga dengan Irfan waktu itu ya. Ya jadi kayak ya udah oke lah kita coba. Andre ikutan juga waktu itu. Iya, dia ikutan. Yang di mana sih? Smoke barbecue. Oh, iya. Gitu. Enak loh itu. Ininya. Ikut dagingnya. apa Kak? Invest? Ikut buka toko Buka juga. cabang, buka cabang. Bintaro. 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 Gitu. Jadi makanya gue bingung sih kalau hari ini itu kerjanya apa? Sekarang golf. Entrepreneur. Serial entrepreneur. Serial Aduh, entrepreneur. gue gak suka banget tapi gue dibilang entrepreneur. Entrepreneur pun nyaru ya. Kayak scam tau gak sih? Kayak scam. Tapi kan personal brandingnya enak tuh. Kayak lo bisa main golf kapan aja segala macam. Tapi dia nggak tahu di belakangnya sih. Orang-orang nggak tahu kan di belakangnya kayak gimana gitu kan. Belakangnya Sama aja bikin sebenarnya. podcast. Bikin podcast. Kak. Benar. Terus Kak, gimana kalau misalnya fintech itu kan kadang-kadang ini ya karena kan basically startup terus sukanya kan melakukan inovasi gitu. Jadi mungkin aja kan ada beberapa tuh yang sebenarnya belum ada regulasinya gitu kan. Nah, Berat banget. Di sisi lain dia harus diam-diam. iya di sisi lain kan berarti Kak Andre kan ya punya KPI buat tetap achieve yang ya apapun itulah gitu kan. Nah itu biasanya gimana Kak ngelakuin ya? Diem-diem dari BI. Sebenarnya kalau dari inovasi sih kan berarti kan most likely kan ini ya apa bisnis model atau feature-nya kan. Kalau itu sih pasti kan kita consult sama regulator lah ya. Kayak contohnya kemarin pas di Akseleran pasti consult sama OJK. Itu transfer juga kan consult sama BI gitu kan. Consult apa nge-hijack orang BI kan? Wah itu gue nggak tahu ya. Gue nggak ikutan kalau yang gitu. Tapi ya kan pasti kan ngasih tahu lah kita ada fitur apa aja. Terus kan diaudit juga kan sama OJK sama BI juga gitu. Nah tapi
pastinya ada certain limitation yang nggak bisa kita lakukan di dalam kita aktivitas marketingnya gitu. Kayak contohnya tuh untuk pas di P2P itu kita nggak boleh ngomong investasi gitu. Oh, iya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi di kata-kata marketing itu nggak boleh investasi. Tapi lending boleh. Lending boleh, tapi kalau investasi nggak boleh. Gitu. Sama aja. Ya, kalau pengembangan dana boleh. Jadi kita pakai kata-kata yang alternatif lah ya, gitu kayak pengembangan dana, gitu. Tapi kalau kata-kata investasi itu nggak boleh. Gitu. Itu kayak itu contoh certain limitation yang harus kita Comply lah ya. comply dan ya jadi kan kopi-kopi di ads, kopi di social media tuh ya nggak boleh pakai kata investasi, gitu, kayak gitu. Ya itu contoh ini aja sih. Iya, cuma judulnya doang sih, kayak Bank Syariah gitu sama Iya, aja. kredit cardnya apa namanya? Iya. Kredit cardnya Apa, Bank Syariah. Muda Roba apa nih? Aduh lupa gue, Iya. tapi ada kredit card lah. Sama aja. Kayak gitu. Atau golfnya kurang sering tadi. Golfnya kurang sering ya. Tasnya kurang, sticknya kurang tebel. Nah tapi gue mau tahu deh, kenapa sih tema hari ini tiba-tiba fintech? Apa sih? Lebih ke apa ya? Gak ada pilihan aja. Enggak, jadi kan ini kan emang tipenya kan saling silang. Jadi basically kan Tiar kan backgroundnya tuh, gue juga bingung ngejelasin lo apa. Iya, sama. Background apa? Nanti Kontraktor kita kak. Gue paling kesel kalau dibilang kontraktor. Kontraktor parlente. Dia kan background Tiar kan lebih ke sports, basket, terus udah gitu tadi kan politician sama juga kontraktor. Nah gue kan banyaknya lebih teknologi kak. Nah tapi kan kita perlu pahami juga kan kalau misalnya orang teknologi itu bawa viewsnya kan kecil ya kak. Maksudnya kayak kita kan bukan orang-orang yang kayak di depan banget kamera kan. Jadi kemarin-kemarin tuh lagi basket mulu kak. Basket, olahraga. Basket olahraga kayak gitu-gitu. Yang which kan gue nggak ngerti ya gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Karena Makanya kita sekarang pas tag dia yang kerja. Oh gitu. gitu. Sebenarnya gue gak perlu ada di sini sih sebenarnya. Nggak gitu. Kayak gue berharap banget Mr. Kia Junior itu nanti akan ngomongin tuh yang bang baju kuning gak ngerti apa-apa deh. Siapa tuh? Ada kak gue dikomenin gitu waktu basket Oh, sama gitu. Kia Junior. Kia Junior. Banyak netizen. Oh, netizen gitu karena kan gue emang gak ngerti basket kan anyway gitu. But that's actually the concept gitu. Coba dong lo kasih pertanyaan biar nggak dibilang nggak research. Emang gak riset. Gak riset. Itu komen juga tuh, gak riset. biar dibilang nggak research gimana sih ininya? Kak apa? Enggak, gue lebih tertarik ini sih. Maksudnya lagi kan Gak ini mau dia aja kan? bukan lebih tertarik, maksudnya nggak ngerti gue. Terus KPI lo apa kak? Maksudnya dari growth itu? KPI-nya pasti growth. Maksudnya itu kan gimana? Lo Pasti kan growth itu ya pasti kan ujung-ujungnya kan growth dari UUD lah ya, ujungnya duit Ya. kan growth dari revenue kan. Nah, revenue itu nah kita telusurin kan revenue itu datangnya dari mana kan? Kan pasti kalau misalkan kita ya contohnya apa ya kalau misalkan di Gojek gitu ya misalkan ya kan revenue itu kan berarti kan dari bookingnya dia. Terus dikali take rate kan. Take rate-nya misalkan harga GoFood-nya 20.000 gitu kan. Terus kayak take rate-nya 20%, ya udah kan dari situ kan. Nah, tapi tadi booking value itu Tag rate apaan? take rate profit margin. Oh. Bukan Saya profit bantuin, margin saya sih. bantuin. Bukan profit margin sih, lebih ke apa ya? Revenue margin kali ya Oh, gitu. oke. Nah, terus tapi kan revenue margin kan bukan kita yang kontrol kan. Itu kan tim finance lah yang netapin gitu kan. Nah, tapi kayak misalkan booking value tadi tuh kan kita telusurin lagi datangnya dari mana? Kan pasti kan dari user kan pertama, dari unique active usernya ada berapa dikali value per usernya berapa gitu kan. Jadi misalkan unique active usernya 100 kali value per usernya 10, ya udah kan dikaliin aja kan 100 kali 10 berarti kan total booking value bulan itu misalkan berarti kan 1.000 kan. Jadi ya itu kan jadi levers kan. Jadi levers yang bisa kita mainin gitu. Either lo mau naikin si unique active usernya atau lo naikin value per usernya gitu kan. Nah itu bisa lo pecah lagi. Unique active usernya lo pecah lagi. Ada new user, ada existing user, ya kan. Ya. New user berarti kan masuknya ke acquisition, existing user masuknya ke retention, ya kan. Itu udah jadi dua levers lagi tuh yang bisa dimainin sama growth, ya kan. Terus parameter tadi lo, maksudnya KPI lo sukses tuh di mana maksud gua?
Nah kan si company kan pasti punya target kan. Oke. Tahun depan gue mau total gross transaction value gue misalkan 10 juta gitu ya. Terus unique active user gue saat ini tuh cuman 1.000 gitu ya. Yeah. Kan berarti kan harus ditarget kan. Berarti harus naik berapa tuh? Dari 1.000 harus naik ke misalkan jadi 5.000 gitu misalkan. Ya udah parameter sukses gue adalah ketika gue bisa naikin itu jadi 5.000 gitu. Nah maksud gue poinnya bisa aja yang ngeklaim itu bukan ini dong, si marketing juga ngeklaim itu kerjaan gue yang bikin naik itu gitu loh maksudnya. Kan kolaborasi. Kan kalau Gue bilang gue. kolaborasi. Makanya tuh yang di mana tuh? Jadi bisa saling klaim. Di Kontraktor Kak biasa, kerja sendiri. Nah, terus di startup itu kan ada konsep namanya OKR ya. Objective and Key Result. tahu gue, ada di kuliah gue kemarin. Gue lagi kuliah ada. Nah, salah satu dari Tanya Kak kuliahnya di mana? di mana. Terus Nah, terus dari contohnya tuh tadi contoh KR atau Key Result tuh adalah achieving misalkan 5.000 unique active user gitu misalkan ya. Nah, KR itu bisa dimilikin sama multiple division gitu. Karena tadi kayak yang lo bilang itu tuh nggak bisa sendirian gitu. Kayak misalkan tadi gue bilang juga kan tadi di awal kan itu harus dimilikin sama-sama kayak tim produk harus punya, tim marketing harus punya. Terus misalkan ya kalau mau dipecah lagi mungkin tim brand sama digital marketing juga harus punya gitu. Jadi kan kalau semuanya punya shared KR kayak gitu, jadi semuanya tuh merasa bertanggung jawab untuk mendeliver ini. Gitu. Kalau misalkan nggak punya shared KR, nanti akan kerja masing-masing tuh. Itu kan objektif lo, bukan objektif gue. Jadi gue punya objektif lain nih. Gue nggak perlu spend resource gue buat achieving itu gitu. Padahal tim digital marketing misalkan gue butuh bantuannya produk nih buat naikin conversion rate kan gitu. Jadi kuncinya menurut gue ada di shared KR itu juga sih. tuh, Rin. Gitu. Ya. Tapi menurut gue resikonya tuh paling kecil karena ketika gagal kayaknya dia nggak disalahin deh. Ya enggak lah. Kenapa? Kalau kan gue mewakili netizen. Tapi sebenarnya yang unik tuh mungkin bukan growth marketing ya. Tim growth ini baru ada mungkin after COVID ya. Sebenarnya kalau di luar sih udah Udah, lebih bener, duluan. bener. Makanya gue baru denger kan. Iya. Ya, ini serius nih. gue bantu. Iya. gue baru ketemu tim growth juga pertama di Gojek. Iya, Itu iya, tahun gue masuk ke tahun 2017. Itu gue baru, tapi sebelumnya tuh udah. Emang lu di Gojek udah growth? Enggak kan gue udah tahu, gue tahu tim iya, growth. iya, Dan iya, gue iya. belajar soal growth kan di Gojek Iya, gitu iya. kan gitu. Jadi tapi sebelumnya tuh udah ada di luar negeri ya. Iya. Gitu, kayak Dropbox gitu kan pakai tim growth kan atau Iya, iya, Facebook benar. gitu ya. Iya, iya. Kayak gitu sih. Benar-benar. Kalau di Genius Kak Gak ada. gimana? Maksudnya pakai OKR juga gitu-gitu nggak sih? Ada sih, tapi kita bilangnya share KPI lah Oh, sebenarnya. KPI. Jadi emang KPI-nya kita share sama sih sebenarnya fungsinya gitu karena Konsepnya sama. konsepnya sama. Karena ya itu tadi kan kita kolaborasi ya sebenarnya. Betul. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Gue gede kalau denger orang ngomong kolaborasi sekarang. Banyak sering sakit hati. Ada trauma nih kayaknya. Iya, ada trauma sendiri gitu. Triggering ya. Iya benar. Nah jadi emang karena selain kolaborasi apa ya? Collab. Nah, Sama aja Kak. Cuma ditranslate doang. Ya jadi emang ya share KPI itu sih yang jadi acuan kita karena bener karena kalau masing-masing semua tuh jadi silo kan kerjanya gitu kan. Jadi kayak ya udah gue ngegedein kredit card aja, gue ngedein adalah Divisi masing-masing debit gitu. aja gitu. Iya. Nah kalau kita share KPI itu kan semuanya bertanggung jawab nih untuk ngerjain itu gitu dan gue sih senangnya di Genius itu semuanya itu satu gitu. Sebenarnya majuin adalah Geniusnya bukan masing-masingnya gitu. Sebenarnya itu sih. Bisa aja. Bener. Karena gue pernah lah di salah satu FMCG company lah gitu ya. Itu emang masing-masing jatuhnya gitu. Dan sayangnya lama lagi gue di situ kan. Jadi makanya Di mana Kak? gitu adalah Di Kuningan. Banyak di Kuningan. ya karena itu benar-benar satu-satu itu sih gitu. Jadi emang kolaborasinya kurang. Lagi-lagi collab. Collab. Kerjasamanya kurang. BTW Kak, kalau ngomongin credit card nih, lo setuju gak sih kalau credit card tuh dibilangnya katanya privilege buat orang-orang kaya doang? Salah sih sebenarnya sih. Sebenarnya dia belum belajar finansial berarti. Karena sebenarnya gini, dengan lo punya credit card, kapan lagi pengeluaran lo dicatetin sama bank dan dikasih. Nih, lo udah belanja A senilai segini, lo belanja B senilai segini. Di akhir bulan lo dikasih. Nah, kapan lagi
itu dicatetin sama bank gitu. Dan sebenarnya kalau lu pakainya bukan sebagai lu sebagai transaksional ya, perksnya banyak banget, lu bisa dapat poin. Genius kan poinnya langsung real time nih. Gue jualan Genius lagi gitu. Ini kayaknya podcastnya bakal ditonton bosnya Tapi poinnya mungkin maksud hari ini nggak semua orang bisa dapetin kartu kredit gitu loh. Bukan. Apa tuh? Karena kan credit card itu kan lo baru ambil tadi tuh revenue-nya itu kan ketika dia telat bayar. Salah satunya. Selain dari pasti kan ada bulanan ya, maksudnya bunganya kan gara-gara telat bayar kan. Salah satunya betul. Salah satunya. Nah, sedangkan kan kalau yang buat wealthy, maksudnya orang-orang yang emang berkecukupan, ya akhirnya dia tuh bisa dapetin perks-perks tadi. Yes. Tapi dibayar sama orang-orang yang nyicil kayak gitu-gitu loh. Oh, cicil kan ada yang 0% juga, nggak salah juga dong. Enggak Kak, yang minimal pembayaran. Oh, minimum Pembayaran kayak gitu. Ya. Nah, itu dia makanya tidak menyalahkan sebenarnya untuk yang mau minimum pembayaran, mau yang full payment segala macam gitu ya. Tapi kalau misalkan emang itu kan tergantung masing-masing orang nih. Kebutuhan orang misalkan dia lagi ada kebutuhan duitnya harus diarahin dulu ke sana gitu. Ya udah, jadi kan dia bisa minimum dulu gitu kan. Atau nunggu bonus misalkan. Karena ada juga yang beberapa teman gue tuh kayak udah mau bonusan tuh spending begitu spendingnya di bayar. Depan ya. Yoi. Begitu bonusan bayar baru gitu. Visioner ya. Iya, ada ya kayak gitu juga ada juga gitu. Jadi ya tergantung masing-masing orang sih. Tapi kalau menurut gue sebenarnya kalau digunakan dengan benar itu perksnya banyak banget. Parah sih. Tapi gue juga pengguna kartu kredit sih. Iya, gue tuh baru banget belajar kartu kredit itu pas gue masuk Genius. Karena gue belum pernah di bank sebelumnya. Sebelumnya gue banyak tuh di agency sama di FMCG lah gitu ya. Nah, pas masuk ke bank gue tuh baru tahu semua dulu kan smoke barbecue semua payment hari ini ya. Nah, dia dapat poin banyak banget. Terus kayak, wah, ini hari ini banyak banget ya dapat poinnya nih. Parah Kak, aku ke Jepang bisa 1 tiket sendiri. Iya, makanya kayak, wah, pinter juga kayak gini gitu. Lo udah ngincer dari awal ya? Parah Kak. Jadi aku tuh kalau di setiap usaha saya aku bangun tuh aku semangat banget kalau gue aja yang bayarin gitu. Ya, karena dia jadi finance-nya juga waktu itu dia ngurus duitnya lah gitu kan. Makanya kayak hari ini pinter juga nih gitu, gila. Tapi dulu istri gue juga gitu sih. Itu lebih ke mental ibu-ibu sih kayaknya. Benar. Iya. Benar. Dulu istri gue kan ya sekretaris bos gitu kan. Terus semua pembelian tuh dari dia gitu. Dari pakai kartu kredit dia tapi di reimburse kan. Iya, itu pinter banget. Ya udah, kayak itu. terus dia reimburse ke Miles dan ke Traveloka gitu. Iya, itu poinnya gede. Iya. Belum ada Genius ya waktu itu ya. Waktu itu kayaknya Tetap ya? belum deh. Parah Kak, kredit limitnya aku sama punyanya Bondan itu lebih gedean aku. Jauh. Karena belanja mulu ya. Iya. Semua expense company dari lo ya? Iya, semua expense company dari aku. Gini-gini. Tapi selagi bisa itu oke banget sih menurut gue. Iya, Parah. iya, benar banget. Ininya. Persnya sih oke banget. Perksnya oke banget. Dan nggak menyalahi aturan juga kan? Enggak. Maksud gue kan itu emang perksnya kredit card Yes, gitu kan. yes. Dan tergantung ya pinter-pinteran kita aja kan untuk memanfaatkan itu kan. Betul. Gitu. Bener, makanya aku tuh juga nggak ngerti banget kalau ada orang-orang tuh yang kontra banget sama kartu kredit gitu ya. Aside of kayak misalnya dia bilang itu riba dan lain-lain gitu. Ya udah Riba urusan lagi. Ya, masing-masing itu deh masing-masing. gitu. Urusan Pribadi. masing-masing. Tapi dari perksnya tuh kayak gue pakai banget sih gitu. Iya. Pakai banget, bener-bener pakai. Menurut gue ya kredit card tuh ya apa ya? Yang penting tuh dibayar full sih, tepat waktu dan full itu menurut gue nggak masalah. Jadi lo pakai kredit card ketika tahu lo bisa bayar Yes. gitu menurut gue. Dan Ya. itu akan ngebantu lo banyak hal sih. Tadi kan managing cash flow, dapat Bener, perks gitu bener, kan. bener. Kuncinya menurut gue ya cuman ya lo harus tahu lo bisa bayar Yes, gitu. yes. Itu aja sih Bener. menurut gue. Even dibandingin kayak pay letter gitu, Iya. gue Oh, mendingan jauh. kredit card sih. Betul, betul. Jauh. Jauh banget. Ya kan ada perksnya gitu kan tadi kan. Betul. Iya, dan lu belanja bisa 0%. Iya. Kapan Cicil. lagi ngapain? Makanya gue tuh juga awalnya kan kayak ngapain gue 0% ya? Ya udahlah full payment. Terus dibilangin sama teman gue, lu bisa cicil ngapain lu full payment? Emang kenapa? Ya kan lu bisa manage cash flow lu lebih enak dong. Bener juga, gue kayak oh iya bener gitu. Jadi banyak banget sih yang belajarnya juga sih. Kalau gua pakai kartu kredit tuh biasanya buat kegiatan-kegiatan agak abu-abu biasanya. Apa tuh? Jadi biar limitnya ketahuan. Oh udah segini, udah harus di stop gitu. Oh oke.
Ngerem ya. Iya, ngerem. Kepentingan company, Hobi. kantor ya. Hobi. Hobi biasanya kalau kayak gitu. Iya. Tapi nggak direm juga sih. Karena kantor kerja banyak. Yang ini habis, ya satu lagi ada. Oh, jadi ini udah mepet limit nih, stop dulu gitu. Yang lain. Iya. Yang Karena kan lain. kegiatan begitu biasanya kita nggak rela ngeluarin cash. Iya sih. Betul. Utang aja dulu. Iya benar-benar. Ada juga yang kayak gitu. Jadi sebenarnya cashnya ada, tapi Iya. kayak gue yang penting ada pegangan dulu aja. Betul. Itu gua tuh tipikal orang yang maksudnya nggak suka saldo cash gua berkurang. Tapi Oh, gua gitu. iya. Oh, berarti Jadi- lu sekarang di dompet pasti ada cash. Enggak, saldo maksudnya ya di dompet juga ada cash. Dompet ada cash ya? Ada. Lu ada cash? Ada. Oh, kok gue nggak ada ya? Kan dia dibayarnya pakai cash. Oh, kalau itu beda. Amplopnya. Kalau itu beda. Kayaknya agak Amplopnya beda tuh beda. kayaknya. Kalau itu beda. Enggak, maksudnya cash dan saldo tabungan tuh gua nggak mau tuh. Gua tuh ada limit sendiri tuh. Gua nggak mau di bawah sekian. Padahal nggak dipakai juga. Iya, benar. Jadi di ini mindset gua doang. Gitu. Safety net lu aja gitu. Iya. kan, gitu. Padahal ya nggak kepake-pakai juga. Nah, gua pakai kartu kredit tuh. Jadi biar ketahuan aja bener kayak kata Kak Dion, oh gua udah bulan ini udah sekian gitu loh. Gue kartu kredit Kurang juga. gitu. Biasanya gue pakai pas akhir bulan kayak gini nih. Iya. Nyambung hidup. Budget gue udah tinggal tiris nih. Kan gajian baru Senin nih. Tapi ngelewatin weekend nih. Ke mall kan? Iya, betul kan. Istri minta jalan-jalan, anak minta main gitu kan. Benar. Ada jenius. Ada jenius. Masuk. Itu berguna banget ya, di akhir bulan ya. Sama biasanya itu gua nggak bayar lunas biasanya. Oh, lu nggak bayar lunas? Enggak. Kenapa? Either minimum atau setengah. Oh, Nggak gitu. apa-apa, biar nggak belanja terus. Itu buat menekan gua juga. Oh, nggak apa-apa. Tapi pakai Genius aja kalau kayak gitu. Dapat bunganya gua. Pakai Pakai kok, gua jenius. pakai Oh, Kak. Genius juga. Pakai. Ah, ya udah, oke. Kita pakai. Pakai. Ya pakai. Gitu. Tuh. Gimana, Din? Apa sih? Tadi lo ngomong profesi mereka ini terancam sama AI kata lo. Oh enggak, Oh, enggak enggak. gitu, enggak Apa, gitu, gimana enggak gitu konsepnya? ngomongnya. Tolong dibaca lagi cue card-nya. Enggak baca gua. Lebih mau tahu aja sih Kak, kalau sama AI itu kalau dari kalian mungkin kalau yang kayak copywriter gitu-gitu kan katanya tuh udah mulai terancam kan, atau kayak illustrator gitu. Nah itu tuh kalau dari di profesi kalian tuh memungkinkan nggak sih untuk terancam? Menurut gue tuh malah lebih ke bisa mengenhance si profesinya gitu menurut gue. Even copywriter juga menurut gue bisa mengenhance profesinya gitu. Jadi instead of dia mungkin hilang profesinya, tapi dia bisa merefine kopinya dia dengan AI gitu menurut gue ya. Gitu. Jadi itu salah satunya gitu. Even kayak misalkan kayak digital marketer atau misalkan kayak growth gitu. Itu menurut gue sih justru akan terbantu dengan AI sih untuk mempercepat proses tadi misalkan kayak contohnya copywriting gitu ya. Kak Andre sendiri ini nggak subscribe pro-nya ChatGPT nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Gue pakai yang gratis aja. Kalau lo Kak? Gue juga masih pakai gratis sih. Oh gue subscribe. Karena so far gue Lo doang. masih cukup sih. Iya, kayaknya. benar. Untuk yang free masih cukup. Plus kan di kantor kan masih ada copywriter juga kan. Jadi kayak Dan masih mau mikir. Iya. Itu juga mikir. Dan itu tuh Kak, bilangin Kak. Itu juga mikir. Lu mikir promnya tuh mikir tau. Tuh, bilangin Kak. Dia tuh setiap Benar, gue kayak benar. ngomong apa tuh kayak pasti pakai ChatGPT, kayak udah langsung merendahkan gitu. Benar-benar itu bikin promnya juga Iya, mikir itu. susah sih. Iya, emang. Untuk dapat hasil yang lo mau ya, Kak. yang akurat. Maksudnya? ChatGPT. Oh, Oh, iya? ini? Oh, Iya. ini beneran? Oh gitu. Keren juga. Ini jadi Iya. Literally dari semuanya. Oh ya? Kan kita kan dodong, maksudnya kita nggak ada yang desainer kan. Ini jadi semuanya. Dimodifikasi dikit. Apa? Ngasih Tadinya warna. rame, dikit cut. Maksudnya tadinya kan lebih heboh dia. Oh di par ini ya. Lebih heboh. Gue yang edit. Tadi warnanya biru. Oh gitu. Jadi kuning doang. Dihilangin. Ada. Tadinya lebih rame. Terus tadinya podcastnya banyak banget. Podcast gitu. Oh ya, cuma hilangin doang, pakai Terus- Canva, pakai Canva Kak. Pokoknya gini, tapi banyak yang poin-poin yang gitu doang. Gitu. Kayak gitu. Minor. Bener. Canva juga ada AI-nya tuh. Iya. Iya ada juga sih, tapi lebih nggak ngerti Kak. Lebih enakan ChatGPT, terus dari sini aku masukin ke Canva. Oh iya. Oh, nggak pakai Midjourney aja. Midjourney terlalu ilustrasi gitu. Oh. Dan kadang-kadang Nggak dia tahu terlalu Midjourney. artsy kali ya. Iya terlalu artsy. Orang ngedit podcastnya udah mau pakai CapCut doang dia. Masukin CapCut, udah mau terima beres. Kita udah nggak mau pakai editor lah, terancam. Bukan CapCut, bukan CapCut. Apa yang lu Ada. pakai subtitle gitu?
Oh itu subtitle ya CapCut. Ada Kak, jadi AI gitu. Aduh gue lupa lagi namanya apa. Tapi tetap di Premiere Pro. Oh, Premiere Pro. Kayak Oke, gitu. Cuma ternyata tetap perlu punya skill editing ya. Jadi kayak gue juga udah kayak seharian gak bisa, ya udah give up gitu ininya. Kayak gitu. Kan smoke barbecue gue pakai Midjourney. Yang mana? Menu-menunya gue bikin menu gitu. gitu, gue masukin aja ke situ. Midjourney. Oh iya dia yang sama Irfan ya? Iya. Iya Gua bikin benar-benar. kayak, Midjourney, tapi promptnya susah banget sih. Kayak gue cowboy makan burger. Dikasih burger gede banget, gue kayak waduh bukan cowboy makan brisket. Dikasihnya beda banget gitu. Apa ya? Iya, Midjourney saya artsy banget sih Iya, emang. Masih banget ya. Lo harus tepat banget sih kalau Bener, di Midjourney bener. sih, Emang ya. itu jadi nanti ada prom writer. Iya, iya. Prom Ada writer. prom writer gitu. Ya setuju sih kalau itunya. Ada prom engineer. Prom engineer Prom juga engineer, ada gitu. Jadi yang mengenhance kerjaan sih bener banget sih. Gue juga ChatGPT juga kepake banget sekarang gitu. Karena waktu itu ke gapnya sama bos gue, kok bahasa Inggris lu bagus sih. Kalau bagus malah dicurigain ya. Gue pas balas email kayak oke, gue udah tahu nih gue mau balas apa gitu kan, tapi kayak gue pengen lebih formal gitu kan. Kan biasanya kan kita daily casual banget gitu kan bahasa Inggrisnya. Ya udah masukin aja make it formal bla 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 bla, itu kan keluar tuh. Kopas. Kok kirim gue ini pasti minor lah ada lah gitu, gue adjust kan. Terus pas itu bos gue langsung sini, kenapa kok bahasa Inggris lu bagus, tiba-tiba kayak wah ChatGPT. Dia sih jujur anaknya, gue pakai ChatGPT gue bilang. Bener lagi. Tapi ngebantu banget sih. Kayak contohnya tadi kita ngomongin SQL ya. SQL. Kan gue juga suka bikin SQL sendiri, tapi SQL gue masih kotor lah, masih berantakan lah gitu kan. Dan kadang-kadang tuh kalau gue mau modif SQL-nya tuh ya gue kan harus mikir dulu ya. Agak lama kan, tapi kan gue banyak kerjaan juga kan. Jadi SQL original gue masukin ke ChatGPT, gue minta dia untuk refine sesuai yang gue mau. Terus ya udah, tinggal keluar, tinggal gue pakai gitu kan. Itu kan kayak Dia bisa? gitu, bisa Kak. gitu. Oh. Jadi kayak ya kan gue nggak perlu mikir ulang kan, nggak Iya, perlu iya, mikir iya. dari awal kan. Gue punya base SQL-nya, minta di refine sesuai yang gue mau. Ya udah jadi gitu kan, cepet. bener. Kayak Tapi sebenarnya ChatGPT ini bahaya tuh di dunia pendidikan tau. Kayak kuliah gitu itu bahaya banget menurut gua. Karena gua dan teman-teman tuh kayak sekarang tuh udah gak pernah, udah lempar aja ke ChatGPT. jadi jawabannya tuh dan bener maksudnya tuh gitu loh. Ya itu emang bikin males banget serius. Tapi ya itu bener sih. Tapi gue juga Maka dari anak SMP SMA sekarang udah pakai itu ChatGPT kan. Maksudnya emang mereka udah males mikir lagi, maksudnya nggak berkembang menurut gua. Ya. Nah, Itu tapi di saat seperti itu menurut gue si institusi pendidikannya juga harus keep up dengan AI itu gitu menurut gue. Jadi mereka harus siapin software untuk nge-tackle itu juga sih. Gitu kan ada software yang bisa nge-detect apakah ini bikinan ChatGPT atau enggak nah gitu itu ya. dosen-dosen gua mengklaim mereka pakai itu. Oh gitu. Tapi gua udah 3 semester, gua kopas nggak ketahuan. Oh gitu. Mereka sih mengklaim Pak, tiar Pak. NIK-nya berapa ya? Tiar NIK lo. Jadi confession di sini. itu mereka ngeklaim, nggak gua doang. Kayaknya gitu. Mayoritas teman-teman gua kuliah sama dan udah aman-aman aja. Oh gitu. Namanya Naufal, Tiar, Oke kali. closing. Kak, biasanya kita tuh di closing ada kayak pesan-pesan gitu buat teman-teman atau adik-adik fresh graduate gitu, mungkin yang mau mulai karirnya di growth marketing. Kalau buat Kak Andre, terus buat Kakak juga buat di, aduh susah banget tadi namanya, usage, partnership, lead. Bahasa manusianya apa sih kayak itu? Yang simple aja. Misalnya lo Partnership udah. Partnership. Kolaborasi. Kolaborasi. Kak Andre dulu. Apa ya? Kalau growth tuh lebih banyak soal data sih ya. Jadi mungkin biasain aja untuk banyak main-main sama numbers, terus ngolah data, sama statistik sih. Growth tuh kan banyak eksperimen kan. Eksperimen juga pakai statistik kan. Plus kalau bisa sih ini juga sih mungkin belajar digital marketing juga help sih, karena digital marketing tuh juga istilahnya secara fundamental tuh melatih lo untuk berpikir kreatif satu, sama gimana cara lo optimize juga gitu. Kan growth juga all about optimization sih. Jadi karena kan gue basically gue juga awalnya dari digital marketing kan, itu ngerasa gue kebantu banget dari fundamental itu untuk ke growth tuh lebih kebantu lah gitu jadinya.
Kak, Itu bentar, sih Kak. paling. Hah? Jadi sorry ya, jadi nggak jadi closing. Kak, aku tuh penasaran deh bedanya kayak digital marketing, performance marketing, terus sama growth sendiri. Karena kayak agak-agak nyaruh nggak sih performance marketing sama si growth tadi? Oh, beda. Jadi kalau digital marketing tuh apa ya? Any marketing yang ada di digital channels gitu. Itu bisa dalamnya ada performance marketing, ada SEO, ada App Store optimization, ASO, even buat gue pun CRM yang menggunakan kayak push notification, email itu pun digital marketing. Gitu. Social media yang organik pun itu sebenarnya digital marketing juga gitu. Tapi kalau orang ngomongnya paid ads itu performance marketing. Kenapa disebut performance marketing? Karena you pay by performance kan. Bayar. Kayak 5 klik ya 500, 10 klik ya 1000 gitu misalkan. Lo you pay by performance, makanya namanya performance marketing. Tapi makanya gue bilang kalau bisa lo belajar digital marketing as a whole. Karena itu perspektif itu ngelengkapin satu sama lain sih. Kayak misalkan performance marketing kan paid-nya, SEO tuh organiknya. Contohnya gitu. CRM. Tapi kalau gua orang awam ngomongnya tuh digital marketing aja udah. Nah iya, kalau itu biasanya Kayak tuh orang semua itu ya. ngomongnya tuh digital marketing aja. Tapi kalau misalkan lo mau Bedah lagi mau ya. deep down, itu tuh kebagi-bagi kayak gitu sih. Gitu. Dan itu menurut gue menarik sih untuk lo pelajarin karena itu bisa lo aplikasikan untuk any kind of business sih. Mereka aja Kak, gua nggak usah. Iya. Ketuaan. Salah. Kalau Tiar tuh tipe bos-bos yang gini, Kak, bikinin gua campaign jadiin viral ya. Itu paling berat itu paling berat itu. Itu gue paling benci banget. Viral loh, viral. Yang Itu penting bukan bos, viral. itu bukan bos klien. Viral. Ntar gue mandi lumpur aja lah. Atau joget ya? Oke, thank you, Kak. Iya. Gue. Kakak, Kalau gue sih basically kalau untuk fresh graduate perbanyak connection pastinya. Karena Iya benar-benar. iya, karena gue tuh lompat-lompat. Jadi awalnya gue di mana namanya tuh? Kuningan. Bukan. Digital, bukan. Bukan, gue sebelumnya tuh lebih Pokari. ke event. Lo sebelumnya di mana ya? Pokari. Pokari. Apa di Pokari ya? Pokari gue pertama kali gue di Pokari, terus habis itu pindah ke agency, jadi tim account di situ, terus habis itu pindah lagi jadi digital marketing di FMCG, pindah lagi jadi head e-commerce, terus sekarang jadi di bank gitu kan. Gue nggak pernah sih kepikiran hidup gue akan di bank sih, dan untungnya banknya santai, lancai gitu ya. Bukan bank-bank yang formal banget Yes, gitu ya. Betul. Jadi makanya kalau menurut gue sih perbanyak koneksi aja. Sama learning everything itu akan membuat lo jadi lebih banyak knowledge sih sebetulnya. Banyak senjata. Betul. Kakak gue nih salah satunya kan kalau orang tua kita dulu, kita tuh suka ngebahas kalau orang tua dulu kan kayak selalu bilangnya tuh loyal di satu perusahaan dan lain-lain. Which is lo juga sama kan? Kayak nyokap bokap gue tuh selalu kalau dia pindah-pindah itu tuh awal-awal tuh Worry. dikomplain worry. Iya. Kayak kamu nih pindah-pindah kutu loncat gitu baru setahun 2 tahun udah pindah dan lain-lain. Tapi actually gak apa-apa sih. Gak apa-apa banget gitu. Gak apa-apa banget Menurut gue juga gak ternyata. apa-apa sih. Iya, makanya waktu itu malah gue pas di agency tuh setahun lah gue kayaknya, setahun pindah. Mungkin sekarang udah Genius nih ke 9 apa 8 company gue gitu. Kalau Tiar kan punyanya company-nya udah 9 gitu. Kalau ini kantor saya sudah 9. Oke, cukup berarti. Oke, thank you banget Thank you Kakak banget, sama Kak Kak Andre. Andre Sama-sama. udah malam-malam Thank you. datang kemari. Emang malam ini. Gak ada yang tahu mereka tahu. Oh, ini kan Sabtu jam 11. Abis ini masih mau ke mall kan? Oh iya. Oh iya benar. Thank you Kak. Kak Thank you, Dion, thank you. Kak Andre. Sukses Sama-sama. terus. Sama-sama. Sukses di Sukses Transfers terus. di Genius atau mau pindah lagi nih? Nggak tahu, Enggak ya? nggak tahu, nggak tahu. Oh nggak tahu. Tunggu tawaran yang lebih menarik. Gak apa Kak, biar di up lagi. Oke. Oke, Ya. thank you ya, Thank- Kak. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.